Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah saya di aplikasi basis data pertemuan 7. Dan di sini saya sudah masuk di CMD dan sudah mengaktifkan MySQL di XMPP-nya terlebih dahulu sebelumnya. Dan di sini saya akan masuk ke dalam MySQL-nya dengan format seperti ini. Kemudian jika sudah, saya men-show database untuk melihat database apa saja yang sudah saya buat. Kemudian di sini saya menggunakan database db_purpose_web. Sebelumnya database ini sudah dibuat di pertemuan 6 dan pertemuan 7 ini hanya lanjutannya saja. Kemudian ini ada tabel-tabelnya juga yang sudah saya buat. Dan di sini kita diminta untuk membuat tabel dengan nama penerbit dengan format seperti ini. Nah, ini sudah oke. Di sini ada ID penerbit, ada nama penerbit, alamat, nomor telepon dan juga email. Kemudian di sini kita lihat struktur tabelnya dengan format DEX penerbit. Dan seperti ini format tabelnya, strukturnya. Kemudian di sini kita menginputkan data untuk tabel penerbit dengan menggunakan insert. Kemudian di sini kita masukkan datanya. Nah, di sini jumlah data untuk tabel penerbit ini sebetulnya ada 4, tapi saya di sini menginputkannya 2 data terlebih dahulu, kemudian di bawahnya dilanjut untuk 2 data berikutnya, karena biasanya kalau saya input langsung sekaligus, dia sering error dan kadang jadi saya harus ngulang dari awal. Biasanya errornya itu ketika sudah selesai menginputkan, sudah saya akhiri titik koma, tapi ketika di enter dia masih terus memunculkan tanda panah seolah-olah ingin menginput data kembali, padahal data tersebut sudah terinputkan semuanya. Jadi saya sudah terbiasa untuk menginputkannya terpisah seperti ini.
Ya, ini sudah terinputkan datanya, empat-empatnya. Kemudian untuk step selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan field ID penerbit pada tabel buku dengan data integer, dengan tipe data integer maksudnya. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menghapus field penerbit karena di sebelumnya itu adanya field penerbit bukan ID penerbit. Jadi sini kita hapus dan kita sudah menggantinya dengan ID penerbit. Kemudian setelah itu kita update tabel bukunya. Kita masukkan ID penerbitnya ke dalam tabel buku dengan cara update dengan format seperti ini, di mana format ini menjelaskan kita mengupdate tabel buku dengan ID penerbit 1, di mana ID buku sama dengan 1. Jadi ID penerbitnya itu 1 jika ID buku itu sama dengan 1. Maka nanti tampilannya akan ada setelah saya inputkan ini semua. Setelah saya update ya. Di sini saya lakukan sampai ID bukunya itu 9 karena kan di sini tabel buku itu ada 9 data buku. Jadi di sini saya update satu persatu sampai ID buku ke 9. Nah, ini sudah terupdate semua untuk ID penerbitnya. Kemudian kita coba tampilkan tabel bukunya dengan format select from buku. Nah, ini sudah masuk ya, ID penerbitnya sudah sesuai. Kemudian di sini kita akan menginputkan data kembali ke dalam tabel pinjaman. Di sini tabelnya sebelumnya sudah dibuat tapi belum ada isi recordnya, jadi di sini kita tinggal menginputkan datanya saja. Karena seperti saya bilang tadi, ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya.
Nah, ini saya inputkan secara terpisah lagi seperti yang sebelumnya ya, karena kalau sekaligus itu tadi takut error. Di sini kita menginputkan 4 data, jadi ini kita inputkan sekali lagi 2 data terakhir. Nah, ini sudah berhasil diinput datanya. Ini saya sambil melihat di slide ya, makanya ngetiknya agak lama. Nah, untuk selanjutnya ini kita tampilkan data yang sudah kita inputkan tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan menginputkan data lagi di tabel detail pinjam. Nah, ini sudah terinputkan 2 data, dan seperti biasa kita input lagi secara terpisah sampai data ke terakhir.
Sudah oke. Kemudian seterusnya kita input lagi. Nah, di sini sudah selesai menginputkan. Sekarang kita lihat setelah diinput. Kita lihat datanya di tabel detail pinjam. Nah, jadi seperti ini hasil inputannya. Kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan semua data di setiap tabel. Jadi di sini kita punya 6 tabel dan kita akan menampilkan semua tabel. Ini saya sambil melihat ke slide ya, tabel apa saja yang sudah dibuat, karena kalau di scroll ke atas ribet nanti ya. Jadi saya sambil buka slide ini. Oke, yang pertama kita tampilkan tabel admin. Datanya seperti ini. Kemudian yang kedua kita lihat data dari tabel katalog buku. Kemudian berikutnya tabel buku. Kemudian tabel anggota. Tabel pinjaman. Nah, di sini saya error karena ada kurang ya, ketika ngetik ini saya kurang L di sini. Dan saya coba scroll, saya kira di sini saya salah memasukkan nama tabel, tapi ternyata saya baru sadar kalau saya kurang huruf L ya di sini. Nah, ini sudah saya perbaiki. Nah, seperti ini data tabel pinjaman. Kemudian yang terakhir di sini kita akan menampilkan dari tabel detail pinjam ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang terakhir kita diminta untuk
menampilkan data buku yang dipinjam. Kalau dilihat dari tabel pinjam dan detail pinjam di sini, berarti total buku yang dipinjam itu ada 5 buku. Karena ada satu judul buku yang dipinjam dengan jumlah 2, jadi judul bukunya itu sama yang dipinjam ya. Jadi totalnya itu ada 5. Nah, formatnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini step terakhir ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.